Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kanda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk di bulan Juni dengan tema apa yang semesta ingin katakan kepada kamu di bulan Juni 2021. Oke. Kartunya udah saya shuffle untuk menghemat waktu. Saya buatnya pagi setelah sholat subuh, jadi agak tenang dan energi lebih beda ya. Untuk menghemat waktu karena udah saya shuffle, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Dan untuk yang ingin mendapatkan notifikasi, tekan tombol lonceng ya, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi setiap saya selesai upload video baru. Untuk yang mau di terapi, mau di private reading, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi, yang ada di kolom deskripsi maksudnya. Dan jika rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Nah, mau tahu tentang terapi saya, bisa lihat di video saya yang salah satunya lagi tentang terapinya. Lalu jika kalian tidak resonate, mungkin ini bukan energi kalian, karena ini general reading, bacaan umum, bisa energi siapa saja yang tertarik. Dan jika tidak ya kalian gak boleh baper ya, karena ini general reading. Oke. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke. Untuk tarotnya dulu ya. Untuk tarotnya di sini ada 6 pentacles dan Knight of Pentacles. Semesta ingin mengatakan kepada kamu bahwa kamu adalah orang yang dermawan ya. Mungkin juga bisa, atau bukan mungkin juga bisa, kamu orang yang dermawan, namun kamu harus lebih banyak memberi. Ya, mengapa? Karena mungkin kamu pernah melewati masa di mana keuangan kamu tuh nggak stabil sebelumnya ya, di masa fase sebelumnya. Perekonomian kamu itu perlahan-lahan naiknya ya. Nah, disarankan untuk, bukan disarankan, tapi saya ingin bilang kamu harus lebih banyak berbagi kepada orang yang tepat, karena ekonomi kamu ini sedang perlahan-lahan naik ya. Kamu tuh bener-bener ngejaga banget, bukan ngejaga banget, tapi lebih ke fokus ke dalam hal pentacles, keuangan. Kamu lebih banyak berbagi gitu kan. Lalu gini, ketika kita banyak berbagi, maka kita banyak menerima apapun itu ya. Ketika kita memang, kita nggak usah munafik, nggak usah malu ya, memang kita butuh duit gitu loh. Semua orang pernah sedekah ya, tapi kalau yang mau tepat sasaran kan, kita nggak mau jadi, contohnya gini aja, kalau kita mau nembak, mau memanah, pasti kita mau yang tepat sasaran dong. Kalau enggak ya ngapain belajar nembak, ngapain belajar memanah gitu kan. Saran saya ya, sedekahlah kepada anak yatim gitu loh. Kalau saran saya itu kecil tapi rutin, misalkan 1.000 sehari 1.000. Kalau misalkan kalian malu atau misalkan kalian memang susah mencari anak yatim, kumpulin aja seminggu 7.000, kasih ke anak yatim gitu loh. Gak akan pernah ada ruginya, gak akan pernah jatuh miskin kalau kita berbagi ya. Kita ini berniaga dengan Allah, jadi gak akan ada ruginya. Beda dengan manusia, pasti ada ruginya, tapi kalau berniaga sama Allah nggak diganti ya gitu. Ketika kalian sudah nanti mendapatkan peningkatan perekonomian, tambahin 2.000 sehari ya. Itu saya ngalamin banget gitu. Oke. Di sini semesta ingin kamu berbagi kepada orang yang tepat gitu, karena sepertinya kamu nih mau dapat keberlimpahan materi ya gitu loh. Tapi mungkin semesta inginnya kamu jangan lupa berbagi. Sebelum itu terwujud, kamu harus mulai bisa berbagi. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan hal materi yang besar, semesta ingin itu menjadi suatu kebiasaan baik. Kamu bisa memberikan jauh lebih besar lagi gitu. Oke. Mungkin semesta ingin mendapatkan kamu mendapatkan keberkahan, keberlimpahan dalam materi untuk jadi media orang lain. Oke.
Sampai sini paham ya? Oke. Untuk berikutnya di sini ada Five of Swords dan The World. Ada orang yang licik, ada orang yang menang dengan mengalahkan segala cara. Dia menangnya itu di atas penderitaan orang lain, pokoknya hal yang negatif. Dan kamu harus segera menutup fase itu gitu loh ya. Semesta menginginkan kamu menutup fase itu dan kamu harus membuka fase lain ya, entah itu percintaan, mungkin entah itu karir, entah itu hubungan apa ya. Bukan kita memutus tali silaturahmi, tapi kita CTA, cukup tahu aja. Oke ya. Memang kita diajarkan, agama mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kamu dimanfaatkan, ya kamu positive thinkingnya adalah balik lagi ke ajaran agama, bahwasannya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi ketika dia seperti ini ya, sebaiknya kita jaga jarak, nggak apa-apa, cukup tahu aja. Oke, saran saya itu. Nah, terus ini ada The Empress dan Three of Swords. Kamu sakit hati, kamu kecewa gitu loh. Kamu harus healing, harus sembuh. Kartu The World tadi menyarankan untuk semesta ingin kamu menutup fase itu dan kamu harus bisa membuka fase yang lain. Ya, move on lah, lebih simpelnya. Karena kamu akan mendapatkan keberkahan, ketenangan, keberlimpahan gitu kalau kamu bisa menyembuhkan sakit hati kamu dari orang yang licik. Oke. Udah sampai sini. Caranya itu gimana sih biar kita menghilangkan rasa yang gak nyaman di dalam hati kita, seperti sakit hati, dendam, emosi, mengerah. Itu adalah saran saya, salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, saran saya lebih baik kalian di terapi ya. Terapinya seperti apa? Kalian bisa lihat di video saya yang salah satunya sebelumnya itu ada terapi self dan pengobatan. Oke. Jika kalian sudah di terapi, biasanya saya selalu memberikan PR untuk memaintain kebaikan hati kalian yang sudah di terapi ya. Bukan kebaikan, apa ya, kan setelah di terapi itu ada perbedaannya sebelum dan sesudah. Kebanyakan sih alhamdulillah belum pernah sih ada. Itu selalu bilang lebih enakan, lebih berkurang, lebih ringan, segala macam yang positif. Untuk memaintain hati kalian itu ya, saya biasanya suka ngasih PR. PR seperti apa? Kalian cek di video ketenangan jiwa. Itu PR-nya. Itu video sesi pertama. Yang sesi kedua belum saya buat. Oke. Iya. Hal-hal yang sebenarnya diajarkan agama, cuman biar lebih ringkas ya gitu. Karena saya dapat PR itu adalah hasil dari saya banyak sekali yang ngobatin saya gitu loh. Saya pun dulunya sakit gitu loh, dalam hal gaib banyak yang ngobatin saya gitu. Jadi dari orang-orang yang ngobatin saya itulah saya disuruh ini, saya disuruh itu. Akhirnya saya rangkum ke dalam kertas besar dan itu jadi PR yang selalu saya kasih sama pasien-pasien saya. Tapi sekarang gitu, maksudnya saya ingin orang merasakan ketenangan jiwa. Kalian jika terus intens menjalankan PR saya, kalian bisa menjadi manusia yang beruntung. Ya, contoh, saya pingin makan ini gitu ya, tiba-tiba saudara kalian datang bawa makanan itu, enak gak kayak gitu? Nah, ikutin aja PR-nya. Oke, nanti saya akan buat video sesi kedua. Oke, sekarang kita ke monologi. Di sini monologinya adalah don't let pride get in your way. What do you need to reach then you are good enough? Oke.
Kartunya menyarankan untuk kamu rilis, kamu sembuh. The word nyambung ya, menutup fase lain, membuka fase yang lain, fase yang buruk ya mungkin dengan orang ini. Semesta ingin kamu rilis ya. Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis? Itulah ya, mungkin kamu bisa mendekatkan diri dengan Allah. Mungkin kamu bisa sharing kepada orang teman kamu atau kepada pakar mungkin ya kan. Atau kamu kalau mau di terapi juga silahkan hubungi kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, itu juga bisa. Don't let pride get in your way. You are good enough. Kamu harus yakin, kamu harus percaya diri, kamu sudah cukup baik gitu kan. Walaupun kamu tersakiti, tapi kamu harus healing gitu kan. Karena nanti semesta ingin memberikan suatu keberlimpahan. Ya, keberlimpahan itu nggak cuma materi, tapi juga ketenangan, kebahagiaan dengan diri kamu. Cintai diri kamu dulu. Ya, oke. Lebih banyak masuk ke diri kamu, karena mungkin selama ini kamu terlalu mementingkan orang lain tanpa mementingkan diri kamu sendiri. Itu juga bisa. Boleh aja mementingkan orang lain, tapi itu harus balance dengan kamu mencintai diri kamu sendiri. Oke? Nah, untuk monologinya di sini ada reconciliation, heart-to-heart conversation, dan let's go of control issue. Mungkin semesta ingin mengatakan kepada kamu bahwa orang di masa lalu ingin rekonsiliasi, ingin berkomunikasi sama kamu, bisa jadi balikan, bisa jadi banyak hal lah rekonsiliasi itu. Pokoknya intinya orang masa lalu mau kembali sama kamu, berkomunikasi, dia mau heart to heart conversation, dan kamu semesta ingin kamu let go of control issue ya. Kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari isu-isu yang sudah ada, permasalahan yang sudah ada, bukan menghindari, menyelesaikan. Kalau misalkan sekiranya masih bisa hindari. Kamu harus bisa melepaskan lah pokoknya, sembuh ya. Oke, kita lihat tarotnya. Ada Nine of Pentacles. Nah, seperti tadi saya bilang, keuangan, kamu akan diberi keberlimpahan, kesuburan, segala macam tentang hal keuangan, ketenangan dengan kerja keras kamu. Oke, perlahan-lahan dengan usaha, dengan doa, kamu banyak berbagi ya. Kamu harus healing agar pikiran, perasaan, dan perbuatan kamu bisa seimbang. Mungkin selama ini kamu nggak sinkron antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Bisa juga perasaan, bisa. Semesta ingin kamu healing. Kamu harus rajin untuk berusaha ya, agar ini kan tanaman pentacles. Kalau tanaman itu kan dirawat kan dia akan berbuah ya, kan hasilnya akan kamu tuai sesuai dengan kerja keras kamu dan usaha kamu. Jangan lagi lihat masa lalu gitu loh. Ayo, di depan sana masih terbuka luas. Oke? Boleh gitu loh, boleh sesekali lihat masalah untuk pelajaran, jadi hikmah. Kalau mungkin kamu pernah jadi korban kelicikan orang lain, next kamu gak boleh jadi pelaku untuk orang lain gitu, karena nanti akan jadi lingkaran setan. Kalau misalkan dia sakit hati, ternyata dia ada di bawah alam sadarnya, dia melakukan gak baik kepada orang lain atau dendam, kamu akan dosa. Biarlah keburukan itu akhirnya terputus di kamu, walaupun berat, walaupun sakit, nanti pun akan terobati dengan waktu. Oke? Nah, terus di sini ada the moon, sisi spiritual, kegelapan. Kamu harus bisa keluar, seperti yang tadi saya bilang, mau tidak mau kamu harus kembali ke sisi spiritual. Semesta menginginkan itu ya. Kamu fokus dengan usaha kamu untuk pentacles kamu ya. Oke. Dan kamu menjadi orang yang bijaksana, namun fleksibel gitu kan. Dengan kamu sudah healing, dengan kamu sudah sembuh, sudah bisa mengikhlaskan, sudah bisa banyak hal lah yang positif nantinya. Lalu keberlimpahan materi ya kan, ketenangan gitu kan, dan kamu lebih seimbang gitu kan, gak hanya mikirin diri kamu juga sendiri. Akhirnya kalau kamu sudah healing, lebih mencintai diri kamu, tapi juga bisa
memperhatikan kepentingan orang lain, jadi balance. Kalau selama ini mungkin kamu memperhatikan orang lain aja atau kamu memperhatikan diri kamu aja, kalau ini jadi lebih balance, ya kan? Transformasi, perubahan, mau gak mau, suka gak suka, kamu harus berubah ke arah yang lebih baik karena semesta menginginkan itu gitu loh ya. Merefleksikan diri, mana sih yang kurang harus diperbaiki, mana sih yang harus lebih ditingkatkan, karena ini kebahagiaan. Kamu inginkan punya keluarga yang bahagia gitu loh. Oke? Nah, ini reconciliation tadi yang saya bilang. Ada orang di masa lalu mau reconciliation. Atau bisa juga ya kamu bisa menunjukkan hasil kerjaan kamu pada orang lain. Ya, bisa juga. Atau kamu bekerja sama dengan orang lain, bisa juga gitu kan. Oke, itu untuk tarotnya. Untuk monologinya, nah serahkan kepada Allah semua hal-hal yang gak enak. Terkadang kita bisa bicara ikhlas mulut kita tapi hati kita belum. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketika kamu melihat peristiwa di masa lalu itu kamu masih ada rasa sakit hati walaupun kecil, itu kamu tandanya belum sembuh. Nah, gimana caranya supaya benar-benar ikhlas hatinya, sembuh hatinya itu ketika kita melihat kejadian di masa lalu itu udah senyum-senyum aja gitu loh. Bahkan saya tuh berapa tahun ya dikerjain pakai gaib gitu loh. Ketika saya nengok ke masa lalu, saya cuma bilang, gila ya gue masih bisa hidup sampai detik ini gitu loh. Hampir meninggal 3 kali, saya jatuh bangun soal usaha gitu loh. Dan saya nggak ngejadikan itu untuk ngebahas ke orang lain gitu loh. Sampai di mana sih? Saya yakin kok sama Allah ini akan berakhir gitu loh. Oke, kita sama-sama berjuang memperbaiki diri. Kalian harus seimbang spiritual dan praktiknya. Seperti tadi saya bilang, healing balik ke spiritual dan banyak memberi, praktikal tadi ya. Very climax approach yang Islam cekes. Ayo kamu harus lakukan segera. Kamu lagi bagus-bagusnya energi kamu akan bukan ya tadi personal issue ya, let's go off control issue. Nih kartunya nyambung. Oke. Ayo kamu harus segera bisa mengatasi hal-hal tentang permasalahan diri kamu ya. Kuncinya adalah percaya diri terhadap diri kamu agar bisa meraih kesuksesan. Oke, untuk percintaannya di bottom of the deck ada healing family suka. Mungkin kamu pernah punya rasa yang gak enak dengan keluarga kamu, terutama dengan orang tua kamu, maafkan. Oke. Flirt ya, kalau kamu sedang dekat dengan seseorang ya sedikit-sedikit kasih sinyal lah ya untuk dia tahu agar kamu terus supaya dia tahu kamu tuh punya perasaan sama dia. Ini waktunya yang memang untuk kamu memulai sebuah hubungan, saling kenal satu sama lain. Nah, wedding ya kan. Nah, ini nyambung. Oke. Keluarga yang bahagia. Keberlimpahan materi, keluarga yang bahagia jika kamu sudah bisa melewati healing. Itu pesanan semesta. Ya, keep an open mind. Ayo buka pikiran kamu seluas-luasnya. Mungkin kamu mau mendapatkan kebahagiaan ini, tapi kamu harus dikasih badai dulu. Saya selalu percaya bahwa pelangi yang kita dapatkan itu sesuai dengan badai yang kita lewati. Oke. Nah, you deserve love karena kamu layak menerima cinta karena kamu adalah orang yang penuh cinta. Kasih kesempatan untuk hubungan percintaan kamu. Ketika kamu sedang menunggu seseorang, mungkin orang itu adalah worth it untuk ditunggu. Layak untuk ditunggu. Tinggal divine timing aja. Ini children. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang sudah punya anak atau kamu sudah punya anak ya, buat pengorbanan. Ayo kamu harus berkorban, tapi berkorbannya yang wajar aja ya. Kalau kamu memang butuh bantuan teman kamu, ngomong ya, bicara. Hanya chemistry. Kalau kamu memang mencintai seseorang, kamu harus mengekspresikan cinta kamu harus bisa melepaskan semua hal-hal yang gak enak ya. Kamu harus mengambil lagi kontrol kehidupan kamu ya. Oke. Untuk pesan semesta di bulan Juni untuk kalian, kalau saya rasa sekian dulu. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Jika ada yang ingin mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru, tekan tombol lonceng. Jangan lupa untuk yang mau private reading, juga mau
terapi untuk penyakit fisik dan psikis, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang rumah ingin dipercantik dengan gorden dan seterusnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian readingan saya untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.